Salam, Majelis Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Marta Dinata, menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 587 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah yang ke-6 dengan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka.
Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat minggu ini dapat dilihat dalam warta jemaat yang sudah diberikan kepada kita melalui WA grup kita masing-masing. Kolekte dan persembahan lainnya dapat diberikan melalui rekening Bendahara Huria yang telah tercantum di warta jemaat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Atung masih oleh kita nomor minggu di gereja teh. Anggo dung sidungan nok kopiton. Ba di siman nok kita. Doakan nama nangihon jamita namar bahasa Batak. Alai lau
mengelusi sopun si holta ujo bahami pe mencampur bahasa Batak do bahasa Indonesia sia tupuk tonade. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara dengan kitab Wahyu ini tentu terbayang dalam pikiran kita suatu kitab barangkali mengatakan orang sulit dipahami, multitafsir, banyak logo dan lambang-lambangnya, berbicara tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Sesungguhnya Wahyu adalah kitab terakhir dalam kanon yang menutup sejarah perjanjian baru dalam Alkitab. Dan tujuan dari kitab Wahyu ini adalah untuk menghibur dan menguatkan orang Kristen dan gereja saat itu yang sedang mengalami penindasan, yang sedang mengalami banyak tekanan, mengalami penganiayaan, kekecewaan yang datang dari pemerintahan Romawi. Artinya kitab Wahyu ini ditujukan kepada gereja secara universal yang diwakili oleh 7 gereja di Asia Kecil. Nats kita saat ini menceritakan suatu nyanyian kemenangan dari sorga, kekalahan dari naga atau si iblis. Tentu agar lebih mudah kita memahami nats ini, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu ayat 7 sampai ayat 9. Di mana dalam ayat tersebut diceritakan bagaimana peperangan di sorga antara malaikat-malaikat Tuhan dengan naga sebagai simbol dari iblis. Dan para malaikat-malaikat Tuhan memenangkan peperangan tersebut. Malaikat-malaikat Tuhan mengalahkan naga sang iblis. Di dalam kemenangannya mereka bernyanyi dan bersorak-sorai, dan nats kita saat inilah syair dari nyanyian dari malaikat-malaikat Tuhan. Nats kita saat inilah nyanyian kemenangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, nats ini mengingatkan kita akan keselamatan, kuasa, dan pemerintahan kerajaan Allah telah tiba. Artinya ada suatu kepastian
tidak ragu-ragu lagi akan keselamatan dan kerajaan Allah tersebut. Jadi sebagai orang percaya, tidak lagi perlu untuk takut, khawatir, ragu tentang kerajaan dan kuasa dan keselamatan Allah itu. Semuanya telah terjadi dan kita telah menerima keselamatan tersebut. Dan tugas kita saat ini sebagai orang percaya mempertahankan iman kita akan keselamatan yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu nats ini menyuarakan kepada kita orang percaya masa kini agar tetap berteguh di dalam iman, agar tetap fokus kepada iman percaya kepada Tuhan, sehingga ketika dia datang kedua kali ke dunia ini, maka warisan surgawi tetap menjadi milik kita. Tentu di masa-masa sulit sekalipun, jangan pernah dan hendaknya iman kita tetap kokoh. Iman kita tetap teguh kepada Dia. Karena keselamatan telah kita terima. Kerajaan surga telah diwariskan kepada kita. Itu adalah milik kita. Itu adalah kepunyaan kita. Dan nas ini mengajak kita di situasi masa-masa sulit saat ini, jangan pernah takut dan ragu kepada kuasa Tuhan akan hidup kita. Tetapi tetaplah berteguh kepada Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Karena segala sesuatu dalam hidup kita ini, Tuhan yang menentukannya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya diberikan oleh Tuhan. Mungkin saat ini iman kita tergoncang dengan situasi dan kondisi saat ini. Percayalah, Tuhan Maha tahu dan peduli dengan situasi kita saat ini. Yang kedua, nats ini menyuarakan kepada kita bahwa kemenangan itu mereka peroleh melalui darah Kristus. Dan darah Kristus itu menjadi kekuatan mengalahkan si pendakwa kita di dunia ini. Darah Kristus menjadi kekuatan bagi orang percaya saat ini. Ingat, satete pemuda di Kristusi di bagasan mulutta margugudui mangalo ela nisibulis. Satu tetes darah Kristus yang mengalir di dalam tubuh kita, itu akan mampu mengalahkan segala kekuatan-kekuatan duniawi. Satu tetes darah Kristus yang mengalir di dalam tubuh kita mampu mengalahkan godaan, cobaan dari iblis. Kemenangan itu mereka peroleh juga dari kesaksian-kesaksian mereka. Perkataan kesaksian dari para malaikat-malaikat surga. Kesaksian bahwa Kristus adalah Mesias. Itulah yang memenangkan mereka dalam peperangan. Oleh sebab itu perlu dalam hidup kita orang percaya saat ini bersaksi, menyebut nama Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita, mengumandangkan pujian, menyebut nama dan kekuasaannya dalam hidup kita, menginventarisasi penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kesaksian yang harus kita sampaikan, yang telah kita rasakan dalam hidup ini. Tentu dengan bersaksi akan kuasa Kristus dalam hidup kita, mampu mengalahkan kuasa dosa.
kemenangan itu tadi diperoleh dari kekuatan dari darah Kristus dan kesaksian, agar lebih mudah kita memahami bahwa darah anak domba, darah Kristus, dan perkataan kesaksian dapat mengalahkan kekuatan iblis. Pernah di suatu daerah, atau boleh kita katakan 20 tahun yang lalu, jika ada orang yang berkelahi, perkelahian mereka untuk mendamaikan perkelahian mereka, itu biasa dikatakan digijang ni dahana sipanganon gitulah ya. Bakon meridahana sinaur dominna. Mereka lebih menghargai perdamaian di atas makanan daripada di atas firman. Sesungguhnya darah Kristus itu mampu memberikan kedamaian. Darah Kristus itu mampu memberikan maaf kepada orang yang membenci kita. Jadi nang polekon di atas nisi panganon asabui mardami. Mono songonido beaduldo marga mudar dipinahan sian mudar di Kristus di ngudutta. Itu dia. Darah Kristus itu jika mengalir di dalam tubuh kita tadi, maka segala ego, maka segala kebencian, sakit hati, iri dan lainnya akan hilang dari dalam hati kita. Akan lari terbirit-birit ketika darah Kristus mengalir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nats ini mengajak kita untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sebagai orang percaya harus tetap bersuka cita. Karena sukacita menambah imunitas iman percaya kita. Tetapi di dalam menjalani hidup penuh dengan sukacita dan pengharapan, maka iman kita akan tetap bertumbuh. Jika sukacita menjadi gaya hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi ketenangan dan iman yang kokoh kepada Tuhan. Bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan akan dapat mengalahkan kekuatan dari iblis. Tetapi wajah yang cemberut, hati yang cemberut, justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di situasi kita saat ini, tetaplah bersukacita, tetaplah berpengharapan. Karena di dalam sukacita dan pengharapan itu akan mendapatkan suatu kekuatan yang dapat mengalahkan keinginan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nama minggu kita saat ini adalah Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu melalui nats ini kita diajak agar tetap menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu nyanyian dari para malaikat ini, dari para malaikat-malaikat Tuhan ini jugalah yang menjadi nyanyian bagi kita saat ini, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Sehingga apabila tiba waktunya, kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Terberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami
yang mengingatkan kami akan kemenangan-Mu melawan kerajaan iblis. Kemenangan dan keselamatan yang telah kami terima, itulah kekuatan kepada kami menjalani hari-hari kami. Sehingga kami dapat berdiri kokoh, berpengharapan, menanti kedatangan-Mu kedua kali untuk memberikan warisan surgawi dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan bahkan sampai kepada orang tua. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas hidupnya pribadi lepas pribadi. Yang masih sekolah, yang mau mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, yang mengharapkan pasangan hidup, yang mengharapkan keturunan, yang sedang menjalankan usaha, dan yang bekerja di profesinya masing-masing. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu agar di dalam seluruh aktivitasnya pribadi lepas pribadi, Tuhan yang mendahuluinya, agar apa yang mereka harapkan menjadi sukacita di dalam kehidupannya, dan apa yang mereka harapkan menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mau mendoakan seluruh jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mungkin mereka dirawat di rumah sakit, mungkin mereka dirawat di rumahnya, atau yang sedang dalam pemulihan. Dimanapun mereka, kiranya kuasa-Mu yang menyembuhkan sakit penyakit dari tubuh mereka. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu mampu menyembuhkan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka saat ini. Dimanapun mereka berada, kiranya penghiburan dari Engkau yang menguatkan mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu rasa khawatir, rasa was-was kami sangat-sangat menakutkan kondisi saat ini. Oleh sebab itu, dengan kuasa Roh-Mu, tetap kuatkan kami, tetap sertai kami dalam kehidupan kami, aktivitas kami, tidak menjadi penghalang dengan wabah yang terjadi saat ini. Tetapi kami semakin fokus kepada kuasa dan penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kepada orang-orang yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 ini. Dimanapun mereka berada, mungkin banyak dari anggota jemaat-Mu HKBP Bandung yang ikut serta menjadi garda terdepan. Berkati mereka ya Tuhan, tuntun hidup mereka, dan kewaspadaan dari-Mu yang menyelimuti hati dan pikiran para orang-orang yang berjuang di garda terdepan, terkhusus jemaat-Mu di HKBP Bandung ini. Kami juga mau mendoakan seluruh pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, terkhusus kepada Bapak Presiden kami dan jajarannya. Tetap kebijaksanaan dari Engkau ya Tuhan, yang menjadi kebijaksanaan yang akan Dia lakukan, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sertai beri kekuatan kepada Pak Presiden kami untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa kami ini. Demikian juga para pemimpin-pemimpin dunia, dimanapun mereka, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin negara dunia
ke tangan pengasihan-Mu. Dan kami yakin dan percaya dengan adanya wabah ini, kami semakin menyadari bahwa kekuatan, kemampuan, kekuasaan yang kami miliki tidak dapat untuk melawan wabah ini. Kami yakin dan percaya dengan kasih-Mu, maka wabah ini akan dapat berlalu. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu, Engkau akan dapat memberikan orang-orang yang dapat menemukan vaksin untuk wabah ini. Tuhan Allah Bapa kami juga mau mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kami, secara khusus pemimpin gereja HKBP. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar mereka tetap kuat dan tetap bersandar hanya kepada tangan kekuasaan-Mu untuk memimpin gereja yang ada di dunia ini, secara khusus HKBP. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu mereka dapat memberikan hal-hal yang terbaik yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya segala kerinduan kami, Tuhan yang menjadikannya. Dan kami yakin dan percaya, di dalam kerinduan kami, di dalam permohonan kami, kiranya kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami dari kesalahan kami, agar kami tetap dan semakin dekat kepadamu, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.